Dari Nanggulan Kulon Progo. Oke, Nanggulan Kulon Progo ya. SMA-nya dari mana? SMK Negeri 1 Pengasih. SMK SMKN Negeri ya, SMK Negeri ya, 1 Pengasih. Oke, terus Mas Rifki, boleh off kamera? Mbak Rifki Nur Yahya. Mas Rifki, mohon maaf. Ya, Pak. Dari mana Mas Rifki? Saya dari Temanggung, Pak. SMA-nya SMK? MA? SMK 1 Temanggung, SMK Negeri 1 Temanggung. SMK Negeri 1 Temanggung ya. Oke, sangat bergabung. Terus Mbak Haura Amara, mohon maaf. Mana Mbak Haura Amara? Saya, Pak. Dari mana? Gimana, Pak? Dari mana? Suaranya kecil, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Mohon maaf. Nah, Mbak sekarang. Dengar nggak? Dengar. Sudah, Pak. Dari mana Mbak? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Banjarnegara itu masuk Jawa Tengah ya Mbak ya? SMA-nya? Di SMA Negeri 1 Batur. SMA Negeri 1, SMA 1 Batur. Bandung. Batur. Oh Batur. Oh, oke. Terus Mbak Indah Selvia? Iya, Pak. Dari mana? Dari Jambi, Pak. SMA-nya mana Mbak? Man 1 Sungai Penuh. Oh, SMA ya. Terus Mas Rufus Abiater? Mas Rufus dari mana? Dari Solo, Pak. Dari Solo ya? Iya. SMA-nya mana Mas? SMA Kristen 1. SMA mana? SMA mana Mas? Wah, koneksi ya. Terus Mas Desi, Mbak Desi Julianti. Dari mana Mbak? Dari Sleman. Slemannya mana? Panguan. Panguan. Oh, ya. Dekat ya. Ya. Nah, SMA-nya dari mana Mbak? SMK 1 Tempel. SMA 1 Tempel, oke. SMK, Pak. SMK ya, oke. Mbak Insiriana Hamidah. Hadir, Pak. Dari mana? Dari Banyumas. Banyumas. SMA-nya dulu mana? SMA Negeri 1 Jatilawang. SMA 1, oh Jatilawang, oke. Paham. Mbak Malika Tri Anggraini. Iya, Pak. Dari mana Mbak Malika? Dari Cilacap. Oh Cilacap. Tadi ada yang dari Cilacap ya? Ada. Satu sekolah. Satu sekolah. Enggak. Oke. Terus Mbak Windar Prastia Desi. Ya, Pak. Dari mana Mbak? Magelang. Magelangnya mana? Kabupaten Magelang. Ya, SMA-nya? Man 1 Kabupaten Magelang. Oh, oke, paham ya. Mbak Siti Khorurrohimah. Mana? Iya, Pak. Dari mana Mbak? Dari Cilacap. Cilacap. Iya. Oh, ini tetangganya Kaprodinya semua ini ya? Iya. Ulfa itu ya daerah situ Majenang kalau nggak salah. Ngapak juga dia. SMA-nya mana Mbak? SMA Negeri 1 Majenang. Oh, SMA 1 di Jeruk. Majenang. Oh, Majenang. Oke. Terus Mas Arif Prabowo. Dari mana Mas? Dari Cilacap, Pak. Kok Cilacap semua ini? SMA-nya mana?
SMA Negeri 1 Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oh. Ya, Ratu Linda Mentana Dwi. Dari Nusa Tenggara Timur, Pak. NTT-nya mana? Di Sumba, Pak. Sumba Barat. Sumba. Ya. Kayak SMA-nya atau SMK? SMA Kristen WK Bubak. Oke. Ini dari semuanya nih yang sudah vaksin siapa? Yang sudah vaksin siapa? Silakan raise hand. Saya sudah, Pak. Raise hand. Raise hand. Raise hand. Yang sudah vaksin. Yang sudah vaksin. Yang sudah vaksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang sudah vaksin ya. 9 yang sudah vaksin. Oh, sudah. Yang belum hanya Mas Rifki, Mas Rufus, dan Mas Arif ya. Dan Mbak Windar. Nah, besok akan ada Google Form untuk yang sudah vaksin. Mohon nanti upload sertifikat vaksin itu. Nah, karena untuk pendataan jika Jogja udah levelnya turun, nanti sudah akan ada simulasi tatap muka. Gitu ya, itu wajib semuanya harus vaksin. Toh kita juga sudah memfasilitasi untuk kapan vaksinnya. Nah, nanti nunggu saja jadwalnya, nanti akan di-share. Nah, gitu ya. Kalau yang misalkan itu di luar Jawa, nah nanti kebijakannya akan diatur. Kalau yang di luar Jawa. Gitu. Nah, ini ya. Jadi kita sudah beberapa tempat itu sudah persiapan nanti untuk kuliah luring. Atau offline atau tatap muka ke kampus gitu ya. Nah, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap terjaga, walaupun itu nanti kondisinya kita sudah membaik, tetap dijaga gitu ya. Nah, salah satu syaratnya memang kita harus melakukan vaksinasi itu. Jadi teman-teman harap nanti ingat untuk melakukan vaksin agar nanti bisa ikut dalam perkuliahan secara daring, secara luring atau offline gitu ya. Nah, gitu. Nah, baik teman-teman, karena tadi jangan juga sudah lelah ya mengikuti serangkaian, saya tidak mau terlalu lama dalam hal ini karena yang terpenting, tapi saya akan menjelaskan dulu kenapa kita harus mempelajari sejarah dan filsafat. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini logika itu adalah hal yang terpenting. Semua keilmuan, semua pengetahuan dari kita tahu akan menjadi suatu ilmu. Nah, itu kan perlu namanya adalah eksplorasi, verifikasi. Nah, itu ya. Nah, itu semuanya adalah menggunakan 3 aspek, ya kan? Dari sisi logika untuk melihat benar atau salahnya, estetika baik atau buruknya, dan estetika indah atau tidaknya, sesuai atau tidaknya. Nah, dari situ, maka itulah nanti akan memunculkan suatu ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan matematik, karena matematik itu banyak hal yang digunakan. Nah, ini ya, ini saya share screen, sudah kelihatan? Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Nah, karena matematik, nah ini sudah ada zaman dahulu. Nah, itu ditandai itu 35.000 sebelum Masehi. Nah, itu pada saat itu ini adalah merupakan situs atau artefak yang tertua. Nah, itu pada tulang pada binatang ya di Switzerland. Nah, ini tulang ini berisi 29 tanda yang sengaja digores pada tulang babon gitu ya, semacam jenis hewan itu ya. Terdapat bukti bahwa kaum perempuan biasa menghitung untuk mengikat siklus haid mereka. Jadi mereka itu kan sudah menghitung pakai itu. Nah, itu pakai turus gitu ya, semacam itu. Nah, ini salah satu tandai bukti bahwa perhitungan matematik juga ada 35.000 sebelum Masehi. Nah, setelah itu juga ada artefak prasejarah itu di Afrika dan Prancis. Nah, itu estimasi 35.000 sebelum Masehi dan berumur kurang lebih 20.000 tahun. Nah, menunjukkan upaya dini untuk menghitung. Nah, ini ya. Ini berhitung juga. Nah, ada tulang Isango juga. Nah, ini di sekitar Sungai Nil Mesir dan atau seperti timur Kongo ya. Nah, ini salah satunya berisi tentang
sederetan tanda lidi yang digoreskan di 3 lajur memanjang pada tulang. Nah, pada tulang juga. Nah, artinya bahwa pada tulang Isangu ini menunjukkan peragaan terkuno yang sudah diketahui tentang barisan bilangan prima atau kalender lunar 6 bulan. Sudah ada mengikuti pakai gores itu ya, digores-gores. Waktu itu pakai gores-goresan gitu ya. Nah, ada juga periode predinastik Mesir. Nah, ini kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi. Secara grafis, nah dia sudah merancang suatu geometris. Nah, terus ada juga konstruksi megalit itu di Inggris dan Skotlandia, dan abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, ini sudah mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa gagasan geometri. Nah, seperti lingkaran, elip, dan triple Pitagoras di dalam rancangan mereka. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh-contoh awal ditemukannya matematik. Ya, ini bahasanya adalah Plimpton. Nah, ini lebih kurang 1900 sebelum Masehi, ini masa Babilonia. Dan juga ada Rehin. Nah, ini kurang lebih 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, ini di Mesir. Dan ada juga Moswa. Nah, ini lebih kurang 1890 sebelum Masehi, ini di Mesir. Nah, ini adalah bukti-bukti sejarah awalnya matematik. Lalu kenapa kok angka matematik itu berkembang? Dulu dari garis-garis ini akan menjadi suatu simbol angka 5, karena itu merupakan suatu kesepakatan yang diakui di dalam dunia internasional atau standar internasional. Jadi simbolisasi matematik itu karena merupakan suatu kesepakatan siapa yang menemukan. Itu ya. Teman-teman boleh kok nanti. Nah, ini adalah perjalanannya, perkembangannya matematik. Sehingga ini pada zaman Cina tahun 300 sebelum Masehi, India 100 Masehi, dan Arab tahun 800 Masehi, dan hingga zaman Renaissance atau kebangkitan dunia barat tentang ilmu pengetahuan. Nah, perlu diketahui bahwa hal yang paling menarik adalah di India. Karena di dalam buku sejarah ada yang mengatakan bahwa angka 0 ini sebenarnya ditemukan di India. Ini lihat, angka 0. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena gini, ketika waktu orang-orang India itu menumpuk suatu batu ya, dan memindahkan suatu batu. Nah, dari batu ini dipindahkan, ternyata masih ada bekasnya. Loh, kok masih ada, padahal bendanya sudah hilang. Artinya apa? 0 ini berarti ada, gitu loh. Padahal benda yang sudah dipindahkan, bendanya sudah tidak ada, tapi membuat bekas bendanya itu ditaruh di awal ada. Itulah yang disebut dengan 0. Jadi kalau dulu itu asumsinya adalah 0 adalah kosong, saat ini menjadi suatu angka. Nah, ini pada masa di India itu sudah mengkaji itu. Nah, ini ya. Pada masa itu sudah di India sudah mengkaji itu. Nah, ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana asal mula matematika di Indonesia? Nah, ini ya. Nah, sejarah Indonesia ini tidak terlepas dari penjajahan kolonial, di mana matematik di Indonesia ini, nah ini tidak dicatat dalam sebuah sejarah, nih. Tidak dicatat dalam sebuah sejarah. Hanya saja dalam buku teks yang sudah dipelajari sekitar tahun 1900-an ini atau abad ke-19. Nah, ini hanya sudah menggunakan beberapa kajian-kajian atau kurikulum-kurikulum atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Nah, itu ya. Tetapi kita tidak boleh memungkiri bahwa matematik di Indonesia itu sebenarnya sudah ada dan ada kesepakatan. Sebagai contoh, itu di daerah Jawa Timur. Nah, di daerah Jawa Timur itu dulu kalau nimbang beras, standarisasinya itu menggunakan batok, ya kan? Satu batok itu berapa? Nah, nanti sifatnya adalah sepatan itu satu batok dianggap berapa? Kalau beli ini berapa batok? Beli ini dapat berapa batok? Beli pakai ini pakai berapa? Tapi rata-rata menggunakan barter. Nah, ukurannya adalah batok, belum ada standarisasinya. Dan kadangkala di Indonesia untuk mengukur misalkan suatu bangunan, misalkan bangunan panjang ya, misalkan kita mau membuat joglo. Joglo itu kan pakai bentangan kayu, namanya biasanya pilar ya, pilar saja.
Nah, itu adalah standarisasinya adalah menggunakan jengkal tangan. Nah, yang menjadi jengkal tangan itu satu orang. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika yang menjadi jengkal itu orang yang meninggal padahal pembangunannya belum selesai, terus standarisasinya bagaimana? Nah, makanya itulah berkembang. Karena tidak ada hal yang paten, makanya waktu itu Indonesia sudah mengadopsi karya-karya orang barat, ada yang menggunakan meteran, terus menggunakan rotan. Nah, ini untuk rotan kan banyak di sekitar kita, ada menggunakan rotan. Nah, ini rotan menjadi standarisasi untuk mengukur panjang waktu itu. Itu adalah sejarah matematik di Indonesia, aplikasi matematiknya waktu di Indonesia. Nah, dari situ tidak lepas dari sejarah di Indonesia ini, langsung berkembang. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika zaman-zaman kerajaan seperti kerajaan Sriwijaya, ya kan? Terus Singosari, dia sudah bisa membuat kapal-kapal dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu kan terletak pada tahun berapa, Masehi berapa. Kenapa matematik di Indonesia itu dilihat hanya sebatas kata-kata dalam pembelajaran abad ke-19. Padahal waktu itu sebelum abad ke itu. Mereka bisa mengukur itu pakai apa? Membuat kapal pakai apa? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa Indonesia ini memang dalam dulu peradabannya sangat maju, tetapi memang sengaja dihilangkan atau ditimbun atau tidak dipublikasikan. Karena sejarah yang ada di dunia ini adalah secara tertulis. Nah, di Indonesia waktu itu memang belum ada secara teks tertulisnya dan tidak ada yang katakan dipublikasikan atau diajarkan di negara-negara lain ataupun di benar. Ada tetapi tidak tertulis dan sengaja dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, teman-teman, saya ini sekilas saya jelaskan mengenai awal matematika ini dari zaman dahulu. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini adalah di Indonesia, saya itu lebih senangnya adalah sejarah matematika Nusantara. Banyak bangunan-bangunan, candi yang menjadi keajaiban dunia, Borobudur dan sebagainya. Terus itu cara ngukurnya itu bagaimana? Kenapa kita itu kesannya itu mengadopsi rumus-rumus, mengadopsi ilmu-ilmu yang ada pada zaman Yunani kan seperti itu. Itu kan yang menjadi pertanyaan seperti itu. Nah, makanya dalam mata kuliah ini nantinya sebagai luaran mata kuliah ini, teman-teman harus bisa menggali di daerahnya masing-masing. Nah, buatlah makalah yang berkaitan di akhir nanti, buat makalah yang berkaitan tentang matematika di lingkungan sekitarnya. Dulu kalau zaman dulu boleh tanya simbah-simbah. Kalau mengukur ini nanti gunakan apa, Mbah, caranya? Kalau mengukur ini caranya, membuat ini dulu caranya bagaimana? Nah, ini ya. Matematikanya bagaimana? Carilah orang yang zaman dulu yang tua-tua mungkin sudah tahu, masih tahu. Kalau di kita sudah mungkin kalau dia sudah masuk meteran ya bilang aja masuk meteran. Enggak apa-apa, kita ingin menggali sejauh mana ilmu matematikanya berkembang di suatu daerah itu. Karena saya tidak mau memungkiri juga, tidak mau menghilangkan sejarah matematik di suatu daerah tempat tinggal teman-teman semuanya. Bagaimana? Itu nanti bersifat makalah dibuat dari hasil observasi dan wawancara. Dicatat saja. Misalkan aplikasi matematika atau penerapan ilmu matematika untuk membangun, kalau orang Jogja, Joglo misalkan, atau nanti membuat semacam bangunan candi gitu ya, misalkan candi dulu seperti ini. Carilah orang sejarah dulu ngukurnya bagaimana, seperti itu, biar mengenal ilmu matematikanya di mana. Jangan sampai kita semacam punya peradaban yang tinggi, kita hanya coba mengetahui, oh bangunan candi ini gepurannya mirip bangunannya seperti segitiga, oh seperti persegi, bujur sangkar, gitu ya. Atau nanti bangunannya menyerupai prisma di depannya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Itu adalah mata kuliah etnomatematika.
Tetapi kalau berbeda dengan sejarah, bagaimana cara membuatnya dulu? Kok ini bisa segitiga? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Berbeda dengan etno. Gitu loh ya. Bisa dimengerti? Nah, dari situ teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, makanya nanti kita akan mempelajari banyak hal sebelum kita lari ke sana nanti. Nah, nanti minggu depan saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika pada zaman Babilonia. Nah, ini ya. Pada zaman Mesir, terus pada zaman Yunani, terus perkembangan matematika India, nah matematika Arab. Nah, yang memang jadi pusat-pusat peradaban itu sebenarnya di Babilonia ini hebat ya menemukannya ini. Dia sudah membuat suatu kesepakatan dari misalkan dulu itu pakai turus hanya digores-goreskan, dia sudah memunculkan suatu kesepakatan, skematanya sudah muncul. Nah ini ya. Terus nanti kita akan menjelaskan mengenai sejarah matematika di Eropa. Nah ini ya. Terus kita mempelajari kemundurannya itu mundurnya sains secara global. Nah, kemunduran sains ini tidak terlepas dari aliran perennialisme. Secara filsafat itu perennialisme adalah ketidakpastian atau keraguan-raguan. Dan terjadi pertentangan waktu itu. Karena apa? Hasil buah pikiran rasional filsuf pada waktu itu dikoneksikan atau dikaitkan dengan ketuhanan. Ini kalau dewa atau Tuhan ini nggak masuk ini. Jadi nggak boleh karena bertentangan seperti itu. Nah, semacam itulah yang sehingga perkembangan sains di Eropa atau bangsa Barat itu menurun. Karena terjadi perdebatan, ketidakpastian, logika saja terjadi perdebatan. Bahwa apakah logika dengan bahasa itu duluan mana? Kalau logika tidak ada bahasa, nggak mungkin logika itu benar atau salah. Tapi orang logisisme seperti René Descartes itu rasional, ya kan? Orang rasional. Nah, dia mengatakan ya logika dulu dong. Nah, terus bagaimana untuk mengukur benar dan salahnya? Nah itu bisa menggunakan simbol-simbol itu bahasa. Dan itu harus berbunyi, tidak hanya sebatas kata gitu. Nah makanya sampai saat ini terjadi perdebatan itu. Nah makanya daripada berdebat kita daripada perdebatan itu terlalu lama, makanya kan bangsa Eropa menyadari itu saling melengkapi. Sehingga mereka belajar banyak orang-orang waktu itu di barat yang dikirim ke Andalusia dan ya untuk belajar waktu itu memang zaman Abbasiyah ya. Nah ini kerajaannya sampai ke Spanyol itu banyak karya-karya orang-orang Abbasiyah itu yang ditaruh di dalam perpustakaan di Andalusia, termasuk seperti Al-Khawarizmi atau Khawarizmi. Nah ini juga termasuk tokoh matematikawannya. Nah itu dipelajari dari bahasanya ditranslitkan ke bahasa mereka. Nah seperti itu. Nah setelah itu saya akan mempelajari tentang Pitagoras. Nah ini Pitagoras ini menarik ya, bagaimana asal muasal Pitagoras. Ini bagaimana seorang Pitagoras itu bisa memunculkan suatu konsep-konsep yang disebut dengan teorema Pitagoras itu bagaimana. Tapi sebelumnya bagaimana? Karena Pitagoras ini memang kalau kita bagi termasuk filsuf pada zaman kuno, gitu ya. Nah kalau filsuf zaman modern kan René Descartes, Immanuel Kant, Euclid, nah itu termasuk filsuf-filsuf modern. Nah dari situ nanti akan kita pelajari filsuf-filsufnya bagaimana. Di situ bagaimana nanti akan saya pelajari. Setelah itu saya akan ini Euclid ya, ini bacanya Euclid, bukan Euclid, Euclid. Nah ini. Terus nanti kita akan menjelaskan tokoh-tokoh matematika yang berkaitan dengan budaya, yang berkaitan dengan tokoh-tokoh matematika atau nasional yang mempromosikan matematika di Indonesia. Dalam arti mempromosikan itu kan karena saya katakan bahwa perkembangan matematik di Indonesia kan terbawa pada abad 19, di mana abad 19 itu
semua konsep matematik sudah terbentuk, alat-alat sudah dibentuk, sudah jadi. Nah, sehingga kita tinggal menerapkan saja. Nah, makanya siapa nantinya dan bagaimana perkembangan di sini saya akan lebih mengarah ke Indonesianya. Baru nanti kita akan menjelaskan tentang filsafat matematikanya. Seperti itu. Nah, filsafat matematik itu nanti tentunya akan saya ajarkan juga. Di awal-awalnya saya akan berbicara tentang filsafat. Nah, teman-teman, nanti ini sudah saya upload ya. Kalau belum saya upload, nanti akan saya upload. Nah, minggu besok, mohon maaf, ini saya tukar. Nah, ini ya, ini akan saya tukar. Ini pertemuan tentang filsafat ini saya akan dulukan. Saya akan dahulukan. Besok akan saya menjelaskan tentang filsafat matematika dari zaman kuno sampai zaman modern, postmodernisme. Nah, ini ya. Nah, ini akan saya jelaskan besok. Nah, teman-teman, untuk sejarah matematika Babilonia, sejarah matematika Mesir, sejarah matematika Yunani, sejarah matematika India, sejarah matematika Arab, saya kepengen bersifat diskusi. Saya pengen bersifat diskusi. Nah, jadi diskusi itu nanti teman-teman paling tidak menyiapkan satu lembar saja. Saya kata tidak buat bakalah. Cari di internet informasi tentang zaman sejarah matematika Babilonia, apa yang bisa dikaitkan. Nah, nanti akan saya tunjuk. Misalkan Mas Yosi, apa pengetahuan sejarah matematika Babilonia. Nanti saling melengkapi, tidak usah dikumpul. Saya tidak menginginkan dikumpul. Nah, itu ya, tidak usah dikumpul. Silakan Anda berdiskusi. Saya tidak ngeprint, Pak, tidak membuat paper di situ, tetapi saya sudah membaca dan saya bisa nerangkan, boleh. Paham? Ini Pak, saya tidak perlu menulis diketik lembaran, boleh. Tapi saya sudah membaca karya-karya itu tentang sejarah matematika di Babilonia. Jadi secara matematika Babilonia saya cuma mengungkapkannya secara lesan, tidak masalah. Tetapi nanti dari pertemuan ketiga, bukan besok akan saya jelaskan sejarah dan filsafat. Untuk pertemuan ke Babilonia dan selanjutnya, nanti saya lebih mengarah ke diskusi. Jadi teman-teman harus mempersiapkan, tidak perlu mengetik ini, cukup baca saja nggak apa-apa. Dan kita nanti menerapkan hal-hal yang menarik di situ, apa keuntungannya. Karena nanti di zaman Cina nanti, di zaman India nanti ada simbolisasi matematik, di Mesir juga ada. Perhitungannya bagaimana? Di zaman itu, waktu itu perhitungannya bagaimana? Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu ya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Boleh bertanya. Silakan. Boleh bertanya, silakan bertanya. Belum, Pak. Belum Oke, ada. baik. Kalau belum, luaran mata kuliah ini nantinya saya kepengen teman-teman merangkum apa yang sudah ditulis. Bukan hanya merangkum saja, tetapi menerapkannya. Nah, ini ya, nanti. Itu sebagai ujian akhirnya. Karena asesmen dalam OB ini berbeda. Menjadi suatu makalah, nanti karya kalian itu nanti akan saya bukukan menjadi suatu buku. Bukan buku saya, tetapi adalah buku teman-teman. Paham nggak, Mas Arif? Paham, Pak. Nah, ini ya, atau merangkum satu. Atau yang kedua, pilihan. Teman-teman boleh mengkaji sejarah matematika di daerahnya masing-masing. Sejarah matematika di daerah masing-masing. Terus ditulis berapa lembar, nanti saya akumulasikan semuanya, itu nanti saya jadikan buku. Bukan karya saya, tapi karya teman-teman akan saya bukukan. Dan menjadi buku kalian. Foto-foto jangan lupa, nanti akan saya terbitkan, saya kirim ke penerbit. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa? Pak. Ya, Pak. Bisa. Artinya teman-teman itu sudah saya latih dari dini untuk berpikir ilmiah, yaitu dengan wawancara, dengan observasi. Kalau kalian terlambat, saya suruh observasi, nanti ketika skripsi juga terlambat. Bagaimana kajian literasi teman-teman kalau tidak saya start dari awal, karena teman-teman sudah berubah dari mahasiswa ke siswa. Tetapi saya hanya bersifat
memotret dulu, bukan analisis secara mendalam, memotret. Potret matematika di Indonesia. Potret, bukan analisis. Analisis kalian belum, nanti berjalan seiring waktu nanti akan muncul namanya analisis. Saya akan memotret dulu. Nah, ini jadi suatu buku. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, lihat nanti di e-learning ya. Nanti ada RPS-nya di situ. Dan penjelasan saya akan saya rekod di situ juga, akan saya upload di situ juga. Nah, nanti cek saja ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Belum ada. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Sudah. Baik. Nah, awal-awal nggak usah lama-lama ya, pusing ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Selamat beristirahat ya. Dan nanti mohon baca-baca dan dilihat di sistem e-learning-nya. Paham? Paham, Pak. E-learning-nya biar nanti enrollment fee-nya biar tidak lupa juga, bisa masuk-masuk juga. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gitu. Terima kasih, Pak. Oke.